Dengan segenap hati kami ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi kami semua di sepanjang tahun 2021. Hari ini Tuhan, kami mengawali dengan ibadah untuk tahun 2022. Kami percaya penyediaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi kami semua, ya dan amin adanya. Amin. Terpujilah Tuhan, Tuhan yang layak kami sanjung, Tuhan yang layak kami puji dan kami hormati. Sekarang kami akan dengar firman-Mu. Layakkan, kuduskan kami. Roh Kudus, bahwa kami semua mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Agar kami mampu, agar kami bisa di sepanjang tahun 2022 menjalani kehidupan kami dalam kemenangan, di dalam hormat dan takut akan Tuhan, menjaga kekudusan hidup, didapati berkenan bagi Tuhan. Lawat kami semuanya, ialah firman yang adalah kehidupan, memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan Happy New Year. Kita ada di tahun 2022 bersama dengan anugerah dan kemurahan Tuhan. Banyak gereja dengan visi dan misi yang Tuhan beri, tetapi untuk gereja kita, selama pergumulan saya dengan Tuhan, Tuhan memberikan tema The Year of Praying and Fasting. Tahun 2022 akan membawa dan mengingatkan kita supaya kita lebih banyak berdoa, meningkatkan kehidupan doa dan kehidupan berpuasa. Bukan berarti kalau temanya berdoa lebih, berpuasa lebih, berarti selama ini kita belum berdoa. Bukan berarti selama ini kita belum berpuasa, bukan. Tapi juga bukan berarti hanya tahun 2022 ini saja kita akan meningkatkan kehidupan doa dan kita akan meningkatkan kehidupan berpuasa, bukan. Tetapi ayat-ayat ini akan kita mengerti dengan pimpinan daripada Roh Kudus. Saya akan membawa kita untuk merenungkan bahwa selama pelayanan Kristus di muka bumi ini, Kristus selalu mengajarkan tentang prinsip-prinsip kerajaan Allah. Jadi tema dari tahun ke tahun, kalau Bapak Ibu sidang jemaat mengikuti dengan baik, sampai hari ini dapat menangkap dan melanjutkan semua itu dengan benar. Saudara, kalau Kristus selama di dunia mengajarkan prinsip kerajaan Allah, itu berarti Kristus membawa gerejanya, Kristus membawa umatnya, Kristus membawa Bapak Ibu dan saya untuk hidup melakukan kehendak Bapa, untuk kita melakukan kehendak Allah. Dan tentunya kehendak Allah selalu kontradiktif dengan kehendak dunia. Setan selalu menarik kita untuk kita masuk dan hidup di dalam kehidupan duniawi. Tetapi Roh Kudus akan membawa kita, menarik kita supaya kita masuk melakukan kehendak Bapa. Saya mengajak Bapak Ibu membuka di dalam kitab Injil Matius, dalam rangkaian khotbah Kristus yang sangat terkenal, yang sampai hari ini dipelajari oleh umat Tuhan di seluruh belahan dunia ini, di dalam Matius pasal 5
Di dalam Matius pasal 5, kalau Bapak Ibu lihat, itu tema Lembaga Alkitab Indonesia, Injil Matius 5 adalah khotbah di bukit. Saudara, ini rangkaian prinsip-prinsip kerajaan Allah yang Yesus ajarkan sampai Injil Matius pasal yang ke-7. Bapak Ibu bisa buka dengan cepat, dengan sekilas. Saya minta anak-anak harus menghormati Tuhan, harus dengarkan firman Tuhan juga ya. Saya ajak Bapak Ibu kembali di dalam Matius pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-7. Itu adalah khotbah Kristus di bukit yang berisi prinsip-prinsip kerajaan Allah. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka pasal yang ke-6. Nanti di rumah baca sendiri pasal 5, pasal 7, pasal 6. Kristus memberikan 3 prinsip bagaimana kita hidup sebagai milik Kristus, sehingga di sepanjang hidup kita sungguh-sungguh mengerjakan prinsip kerajaan Allah. Dan Bapak Ibu, 3 prinsip ini adalah 3 pilar kehidupan bangsa Yahudi di dalam hidup menyembah Yahweh, di dalam hidup menyembah Allah. Tetapi mereka salah mengartikan 3 pilar ini. Mereka keliru. Karena itu Kristus berkali-kali mengingatkan mereka. Kristus mengirimkan nabi-nabinya, Kristus mengirimkan rasul-rasulnya, Kristus mengirimkan hamba-hamba Allah untuk menegur, menasehati, menarik mereka, mengingatkan mereka bahwa 3 pilar ini, 3 prinsip ini harus diikuti secara benar. Lah pagi ini jemaat yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Kristus, kita tidak boleh salah dengan 3 prinsip ini. Karena ada banyak anak Tuhan, ada banyak gereja, ada banyak denominasi, ada banyak ministry yang lebih menitik beratkan kepada 1 pilar, kepada 1 prinsip, dan mengabaikan prinsip yang lain. Kita akan melihat ketiga-tiganya Kristus mengajarkan itu setara, itu harus seimbang, itu harus menjadi bagian dalam hidup kita dengan benar. Catat baik-baik ini Bapak Ibu. Saya ajak kita melihat pasal 6 ayat yang kedua lebih dulu ya. Bapak Ibu, Injil Matius pasal 6 ayat yang kedua. Tentunya kita tidak baca semua ayatnya, tetapi kita akan lompat-lompat. Nanti di rumah Bapak Ibu baca kembali ya, dengan seksama mulai pasal 5, pasal 6, pasal 7. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Perhatikan ada kata, jadi apabila engkau memberi sedekah. Garis bawah ini. Ini prinsip yang pertama. Ini pilar yang pertama. Yang orang Yahudi itu hidup di atas pondasi seperti ini. Mereka itu akan memperhatikan bagaimana memberi, bagaimana bersedekah. Mereka berkutat di sana, tetapi mengabaikan prinsip yang lain. Sekarang kita lihat prinsip yang kedua, itu ayat 5. Ya. Dan apabila kamu berdoa. Kalau tadi ayat 2, apabila engkau memberi sedekah. Sekarang apabila kamu berdoa. Ada banyak gereja lebih mementingkan doa, doa, doa. Tapi membangun kerajaan gerejanya sendiri. Dana tidak pernah keluar, tidak pernah bersedekah, tidak pernah memberi. Terserah umat makan atau tidak, urusannya sendiri. Kerja atau tidak, urusannya sendiri. Lalu yang ketiga, ayat 16. Ayat yang ke-16. Dan apabila kamu berpuasa. Lihat Bapak Ibu. Tadi ayat 2, jadi apabila engkau memberi sedekah. Janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik.
di rumah-rumah ibadat, dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tentang doa, ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lalu ayat yang ke-16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tradisi ibadah Yahudi dibangun di dalam 3 areal ini. Bagaimana dalam hidup kita memberi sedekah, bagaimana dalam hidup kita berdoa, bagaimana di dalam hidup pengiringan kita kepada Allah kita belajar berpuasa. Saudara, kata penghubung dan itu menunjukkan antara bersedekah, memberi, dengan berdoa dan berpuasa itu sejajar. Dan itu menunjukkan ada kesetaraan. Ini yang seringkali tidak disadari dan tidak dimengerti dengan jelas. Dikatakan dan itu berarti harus ada perhatian yang kita berikan, porsi yang jelas, yang cukup untuk hidup bersedekah, hidup berdoa, dan hidup berpuasa. Ada banyak gereja yang lebih mementingkan berpuasa, tetapi tidak dengan berdoa. Ada yang lebih mementingkan berdoa dan berpuasa, tapi tidak bersedekah, tidak memberi. Dan saya rindu gereja kita, jemaat di tempat ini harus memperhatikan 3 ini dengan segala kemampuan dan keterbatasan kita. Saya percaya ada kasih karunia dan anugerah Tuhan. Dan saya rindu di sepanjang tahun 2022 ini harus menjadi bagian kita yang kita perhatikan. Jadi kata dan itu penghubung yang menunjukkan bahwa perhatian yang diberikan pada hal berdoa seharusnya sama besarnya, sama berartinya dengan perhatian yang diberikan pada hal tentang berpuasa dan memberi. Coba Bapak Ibu renungkan, sudah nggak di dalam hidup kita 3 hal ini betul-betul seimbang? Untuk berdoa orang tidak akan berkeberatan. Orang berpikir doa identik dengan berkata-kata. Tapi saya mau kasih tahu, doa bukan sekedar identik dengan berkata-kata. Kok bisa? Ya, ada ayatnya. Kalau saudara cuma berpikir, Pak, doa itu kan artinya cuma komunikasi dengan Tuhan. Kalau seperti itu, doa itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat sederhana. Karena anak kecil pun bisa berdoa. Sebelum makan mereka berdoa. Tapi di balik arti doa yang sebenarnya yang Yesus ajarkan, ada hal-hal yang khusus yang seringkali kita tidak pernah menangkap dan mengerti itu. Tentunya akan saya sampaikan bagian ini pada minggu-minggu berikutnya. Saudara, ada banyak orang yang lebih mementingkan untuk berpuasa karena mereka berpikir berpuasa itu ibarat kita mobil itu jalannya di jalan tol, bukan di jalan yang biasa. Ada banyak orang yang berpikir berpuasa itu mempercepat apa saja yang kita minta, apa saja yang kita harap dari Tuhan. Mereka kehilangan arti yang lebih penting daripada semua itu, bahwa berpuasa itu harusnya pembelajaran kita mendisiplin diri untuk menundukkan kedagingan kita, menundukkan kemauan kita, dan kita mau berkata, Tuhan, sekarang bukan rencanaku, sekarang bukan kehendakku,
yang aku harus lakukan, yang aku harus kerjakan adalah rencanamu, adalah kehendakmu, adalah apa yang engkau mau. Atas tokoku, atas anak-anakku, atas istriku, atas suamiku, atas keluargaku. Dan ini tidak gampang Bapak Ibu. Wah, kalau ini sudah jelek, kasih aja ke orang lain. Tidak. Oh, ini saya sudah nggak pakai. Alkitabnya sudah lecek. Buang aja, kasih orang lain. Di dalam memberi, di dalam bersedekah, saudara akan belajar bagaimana menjadi seperti Kristus. Jadi ini baru intermezzo, baru pendahuluan. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu dan saudara semuanya, bagaimana seseorang bisa memberi dengan benar, bagaimana seseorang bisa berdoa dengan benar, bagaimana seseorang bisa berpuasa dengan benar. Mari kita buka Injil Matius 13 ayat 11 sampai 13. Karena bicara tentang prinsip kerajaan Allah, tunggu dulu. Ini tidak bisa cuma sekedar belajar teologi. Matius 13 ayat 11 sampai 13. Saudara harus bergantung mutlak kepada Roh Kudus. Minta hikmat daripada Tuhan. Injil Matius pasalnya yang ke-13 Bapak Ibu. Ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Puji Tuhan. Injil Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Saya ulangi, Injil Matius pasal 13 ayat 11 sampai 13. Perhatikan ini. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar, dan mereka tidak mengerti. Saudara, ayat 11 berkata, jawab Yesus, kepadamu. Saudara boleh ganti, kepada saya, kepadaku. Bukan hanya kepada para murid pada masa itu. Yesus memberikan karunia, kemampuan ilahi, supaya saya, supaya Bapak Ibu, supaya kita mengerti dimensi rahasia kerajaan Allah. Sehingga kapan saya harus bersedekah, kapan saya harus berpuasa, kapan saya harus berdoa, saudara mengerjakan semuanya dengan benar, dengan tepat. Bukan karena saudara mau, tapi karena hidup saudara sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, ayat ini menjadi sangat penting supaya kita bisa melihat, supaya kita bisa mengetahui, supaya kita bisa mengerti, supaya kita bisa menerima karunia ilahi yang Tuhan sudah berikan dan sediakan bagi murid-muridnya. Bukankah yang hadir ini semua murid Tuhan? Bukankah saudara adalah anak-anak Tuhan? Harusnya kita berjalan di dalam penglihatan rohani. Kita ini memang ada di bumi, tapi kita ini hidup, bisa, mampu mempraktekkan alam kemuliaan Tuhan. Bagaimana hadirat Tuhan, bagaimana prinsip kerajaan Allah harus nyata dalam hidup kita. Jangan terjadi seperti ayat 13. Coba lihat, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, sekalipun mendengar mereka tidak mendengar, dan mereka tidak mengerti. Artinya Yesus mau berbicara dengan rahasia atau tanpa rahasia, orang tidak akan pernah mengerti. Kenapa? Karena seringkali di dalam hidup ini
Gereja, anak Tuhan hanya hidup dengan mata jasmani. Ketika Yesus berkata, kepadamu telah diberikan karunia untuk mengerti dimensi, atmosfer, alam-alam kemuliaan, kerajaan Allah. Itu berarti jangan hidup cuma dari mata jasmani, tapi hidup dari mata hatimu. Hidup dari mata hati, hidup dari mata roh, hidup dari mata iman. Apa itu mata hati? Ada banyak orang yang berpikir, oh mata hati itu perasaan yang paling mendalam. Saya beritahu, perasaanmu sering menipu. Bukan mata hati yang kayak begitu. Oh, kalau kelihatan di depan mata, orang itu begitu sayu, orang itu begitu baik, orang itu begitu kelihatan sedih. Oh, orang ini betul-betul harus kita layani, kita bantu. Kalau saudara pakai mata hati yang kayak begitu, saudara akan banyak tertipu. Saya kasih tahu. Tapi kalau mata hati di sini saudara betul-betul tahu, itu berarti bukan sekedar perasaan yang mendalam, empati, simpati, atau titi-titi yang lain. Bukan itu. Lalu apa, Pak? Ini kuncinya supaya saudara betul-betul berjalan, bergerak di dalam prinsip-prinsip yang saya sampaikan tadi. Kita lihat sebentar 2 Korintus 4 ayat 4. Orang-orang di luar Kristus, dalam tanda kutip orang-orang di dunia ini, kita juga masih hidup di dunia, tapi untuk membedakan yang hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan dan yang tidak dengan sungguh-sungguh, orang-orang di luar Kristus, 2 Korintus 4 ayat yang keempat, itu lebih mementingkan mata jasmani daripada mata rohaninya. 2 Korintus 4 ayatnya yang keempat, Bapak Ibu. 2 Korintus 4 ayatnya yang keempat berbunyi seperti ini, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Kenapa? Karena pakai mata hati dengan pengertian itu adalah sesuatu yang saya rasa di dalam kedalaman hati saya, lalu saya pikir. Salah semuanya. Saudara, orang di luar Kristus dapat menerima kebenaran Allah enggak? Bisa. Kalau Kristus menerangi mata hati mereka. Kristus menerangi mata hati mereka. Kristus menerangi hidup mereka. Apanya yang diterangi? Mata jasmani. Bukan. Pikirannya yang tumpul, yang menolak Allah. Bukan. Tapi ada cahaya kehidupan yang Tuhan berikan. Saudara, lalu bagaimana orang-orang di dalam Kristus dapat menerima kebenaran Allah sehingga kita dapat membuka, menerima alam-alam kemuliaan, prinsip-prinsip kerajaan Allah dalam hidup kita? Kita lihat seorang yang bernama Paulus di dalam Efesus 1 ayat 18. Efesus 1 ayat 18. Jadi saudara harus menangkap dan belajar ya, mata hati itu bukan sekedar perasaan yang mendalam, di mana kita menjiwai sesuatu, merenungkan sesuatu. Kalau cuma itu, belajar saja filsafat. Bukan itu. Kita lihat saudara, Efesus 1 ayat yang ke-18. Filsafat itu dianggap induk ilmu, dianggap sesuatu yang paling wow. Karena apa? Di dalam filsafat orang akan belajar merenung yang paling dalam. Mau sedalam apa? Akhirnya jadi ateis, malah tidak kenal Allah. Tapi ini yang benar. Efesus 1 ayat 18. Ini yang harus menuntun saudara, supaya saudara terima cahaya Injil, kemuliaan Allah. Efesus 1 ayat
yang ke-18 yang berbunyi seperti ini Bapak Ibu. Ini doa yang luar biasa. Dan supaya Allah menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti. Dengan mata hati kita akan mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Sekali lagi Paulus berkata, biarlah Tuhan engkau menjadikan mata hatiku, mata hati orang-orang yang ada di kota Efesus menjadi diterangi oleh Roh Kudus. Ini bedanya Maria dengan orang-orang Yahudi yang lain pada masa itu. Ketika Maria menerima sesuatu yang spektakuler, apa yang dia lakukan? Kita lihat sebentar ya. Lukas 2 ayat 19. Lukas pasal 2 ayat yang ke-19. Lukas pasal 2 ayat yang ke-19. Saudara perhatikan ini dengan baik-baik. Bunda Kristus ini luar biasa. Lihat saudara. Lukas 2 ayat 19. Belajar dari mana Maria ini? Dan saudara dan saya harus belajar seperti ini. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kenapa tidak dikatakan di dalam pikirannya? Dia menyimpan di dalam hatinya. Lukas 10 ayat 27. Lukas 10 ayat 27. Yesus memberikan petunjuk untuk murid-muridnya, untuk Bapak Ibu, untuk saya, untuk gereja Tuhan di sepanjang zaman. Lukas 10 ayat 27. Bagaimana caranya mengenal Allah? Bukan dengan pikiran saudara. Pikiran kita terbatas. Bukan dengan mata jasmani. Mata jasmani sangat terbatas. Kita lihat Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hasrat kita akan Allah, hasrat kita akan realitas alam kemuliaan Allah harus mengalir dari hati. Mata hati. Itu berarti kalau Alkitab berbicara tentang hati, itu bukan menunjuk lever kita. Kalau Alkitab berkata tentang hati, bukan juga menunjuk jantung kita. Tetapi yang sebenarnya hati di sini adalah roh kita. Mengasihi Allah dengan segenap hati, itu dengan seluruh totalitas kehidupan kita, dengan roh kita, dengan nyawa kita. Amin Bapak Ibu. Itu berarti mata hati, mata roh, mata iman, sehingga kita bisa melihat realitas roh. Saya sedang berdiri, saya sedang duduk di tempat saya bisa merasakan seolah-olah seperti ada tiupan angin. Tapi itu bukan AC. Buat saya, dalam mata jasmani saya tertutup, tapi dalam mata roh saya tahu ada sesuatu yang Tuhan sedang hembuskan. Dan buat saya bisa melihat di dalam dimensi mata roh saya, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Saya bisa merasakan ada hadirat Tuhan. Setiap kita bisa berbeda apa yang kita terima. Bahkan orang-orang tertentu dengan mata imannya bisa merasakan seperti tiupan angin, getaran, atau bau-bauan yang wangi. Saudara, saya bukan berbicara yang mistik pagi hari ini, tapi saya ingin membawa saudara lebih meningkat di dalam kehidupan pengiringan saudara terhadap Tuhan. Sebab saudara dan saya harus menjadi berbeda dari orang-orang di luar Tuhan. Orang di luar Kristus, mereka percaya ada jin.
Ada jin yang jahat, ada jin yang baik. Tetapi saudara dan saya, bukan jin yang menjadi sahabat dan teman kita, tetapi malaikat Tuhan. Itu adalah makhluk-makhluk sorgawi yang Tuhan tempatkan, tapi saudara tidak pernah menyadari kehadirannya. Karena saudara coba lihat dengan mata jasmani, saudara harus belajar dengan mata rohani saudara. Kalau orang di luar Kristus begitu menghargai, begitu mengundang, mempersilakan jin itu untuk menuntun, memimpin hidup mereka. Saudara dan saya sudah diperlengkapi, malaikat-malaikatnya adalah pesuruh-pesuruh Allah yang diperintahkan, dikirimkan untuk apa? Melayani engkau dan melayani saya. Saudara tidak boleh menyembah malaikat. Saudara tidak boleh menyembah, hanya Allah yang boleh disembah. Tapi saudara harus percaya ada kehadirannya di antara kita. Dan saudara harus belajar supaya saudara tidak pernah merasa sendirian. Sebab Tuhan itu selalu nyata bagi kita. Itu orang-orang di luar Kristus. Mereka itu begitu yakin bahwa di dalam hidup mereka ini gak sendirian. Loh, kita ini saudara harus percaya di dunia ini hanya ada dua, yang asli dan yang palsu. Dua kerajaan, kerajaan Allah dan kerajaan setan. Berarti kalau kita punya dan ada di dalam kerajaan Allah, yang lain di dalam kerajaan yang berbeda. Saya tidak mendiskreditkan keyakinan, kepercayaan, tapi biarlah itu menjadi bagian proses mereka sampai menemukan kebenaran. Saja kita membuka 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. Saudara, kalau tidak menjaga mata hati, tidak menjaga mata roh, tidak menjaga mata iman kita tidak akan melihat dimensi yang lebih tinggi dari Roh Kudus. Saudara tidak akan sampai melihat kenyataan di mana dimensi Roh Kudus itu jauh di atas dimensi duniawi. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. 2 Raja-Raja 6. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. Saya dulu tidak mengerti Bapak Ibu. Seringkali di dalam ibadah-ibadah KKR, hamba-hamba Tuhan berkata, coba pegang semua matanya dengan kedua telapak tangan. Lalu berkata, sekarang minta sama Roh Kudus supaya mata-mata ini yang ada banyak selubung-selubung. Bukan kotoran mata yang artinya ketek, bukan. Ini selubung-selubung yang menutupi mata, dibuka semuanya. Saya dulu mikir gini, apa sih maksudnya ini? Kok nggak ngerti gitu loh. Ternyata saudara, ada selubung yang lebih dalam dari cuma kotoran mata, ya. Kita lihat 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-6 ayat 15 sampai 17. Bapak Ibu masih ada di sini ya? Tidak ingat ayam di rumah kan? Tidak sedang ingat pindang di atas meja makan? Masih ada di sini? 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, cilaka tuanku, amsyong, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ini pembantunya ini heran, bujangnya ini heran, ngomong apa Tuhan saya ini? Ini loh, dengan mata jasmani jelas itu kereta berkuda, tentara itu banyak. Kita ini mau dikepung, sudah tinggal mati aja, kita cuma berdua. Tapi tuannya berkata apa? Enggak. Yang menyertai kita ini lebih banyak, tapi kamu enggak lihat karena kamu pakai mata jasmani, kamu pakai mata pikiranmu. Pikiranmu menipu, mata jasmanimu menipu. Dia bilang apa? Enggak, jelas kelihatan itu orang
bukan patung. Itu tentara, bukan boneka. Itu kereta berkuda, bukan apa? Kereta kelinci. Lihat sekarang ayat berikutnya 17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya. Saya tanya, matanya sudah terbuka enggak bujang ini? Ya sudah, dia melek kok, dia melihat. Tapi apa maksudnya Elisa? Bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu. Mata yang mana yang Tuhan buka? Mata imannya, mata rohnya, mata hatinya. Sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saudara percayalah, Roh Kudus itu akan membuat hal-hal yang tidak jelas, hal-hal yang tersembunyi dapat menjadi jelas. Apa yang menghalangi pandangan kita terhadap dimensi roh yang tidak terlihat itu harus disingkapkan. Jemaat, saya rindu kita betul-betul bisa belajar minggu-minggu mendatang dan seterusnya, ya, baik dari Bapak Aryono, ini ada Bapak Gideon dari Jember datang, Ibu Maria dari Jember, yang juga dalam ibadah online kita sering melihat beliau karena jarak jauh. Jadi waktu ibadah dalam gedung beliau belum sempat untuk membagikan firman Tuhan kecuali dulu sebelum pandemi, ya. Bapak Ibu, saya percaya semua pengajaran-pengajaran itu akan membawa kita untuk lebih mengenal Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Saudara, saya rindu saudara tidak cukup puas dengan kehidupan rohani saudara yang hanya sampai tahun 2021, tapi kita mau melangkah lebih jauh. Mungkin Bapak Ibu berkata dan bertanya, bagaimana Pak dengan gereja-gereja yang lain? Gereja yang lain ada yang pada awal tahun sudah mencanangkan semua jemaat puasa 21 hari di awal tahun. Tapi gereja yang lain ada puasa 21 hari di akhir tahun. Tapi ada juga yang di tengah-tengah tahun puasa 40 hari. Tentunya bukan puasa tidak makan tidak minum, ya. Nanti saya akan jelaskan. Puasa itu banyak jenisnya, banyak macamnya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu takut. Pak, saya takut nanti kena emah. Pak, saya takut nanti tambah kurus. Pak, saya takut nanti justru puasa itu membuat saya tambah gemuk. Kalau saya makan banyak nggak gemuk, Pak. Kebalik, saudara. Dan puasa bukan berarti diet. Kalau cuma diet itu secara medis. Tapi puasa ini menguntungkan dimensi rohani kita. Saudara, kalau Bapak Ibu tanya, lalu bagaimana dengan gereja kita? Apakah harus 21 hari, 40 hari? Tidak. Hikmat yang Tuhan berikan kepada saya, setidaknya di dalam 1 minggu, di mana ada 7 hari, Bapak Ibu berkomitmen 1 hari untuk berpuasa. Jadi dalam 1 minggu ada 7 hari, Bapak Ibu ambil 1 hari. Mana yang Bapak Ibu paling longgar, paling bisa? Pak, saya nggak bisa kalau dari malam sampai jam 6 sore. Ya puasanya dari malam jam 8, di atas itu sudah tidak makan, lalu sampai jam 12 siang, silakan. Saya sampai jam 1 siang, silakan. Pak, ternyata saya nggak bisa Pak kalau nggak minum. Saya tetap minum karena saya kerja Pak, silakan. Ya, karena jenis puasa itu macam-macam. Berpuasa itu berpantang dari apa? Dari makanan, bisa dari minuman. Saya minum Pak tapi air putih saja. Saudara nggak makan tapi minumnya jus 1 gentong, ya itu bukan puasa. Jus kalau 1 gelas saya bisa mengerti. Iya Pak, jusnya itu pagi 1 gelas, 1 jam lagi 1 gelas, 1 jam lagi 1 gelas. Itu bukan puasa, itu diet. Jadi Bapak Ibu nanti itu berikutnya, ya. Saya rindu pagi hari ini kita belajar memiliki dimensi kehidupan yang menuntun kita sehingga kita bisa bersedekah, memberi dengan benar sesuai prinsip kerajaan Allah.
Kita bisa berdoa sesuai prinsip kerajaan Allah. Kita juga bisa berpuasa sesuai dengan prinsip kerajaan Allah. Pada akhir ibadah kami ya Tuhan, kami memberkati dan menyerahkan setiap persembahan, baik persepuluhan, persembahan kasih yang anak-anak-Mu telah berikan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Tuhan memperhitungkan semua sebagai kebenaran. Dan Tuhan akan memberkati anak-anak-Mu dengan berkelimpahan. Kami juga menyerahkan partner-partner pelayanan dimanapun beliau berada. Tuhan juga membukakan tangannya, membuka pintu sorga, dan mencurahkan berkat berlimpah-limpah bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami pulang meninggalkan gereja ini, tapi kami sudah dikuatkan, kami diteguhkan, kami beroleh hikmat, bimbingan untuk kami hidup, untuk kami menjalani keseharian kami dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan sangat baik, Tuhan begitu nyata. Kami mendoakan dan menyerahkan bangsa dan negara kami, Indonesia. Bapak Presiden dan wakilnya, semua jajaran menteri, para gubernur, pejabat tinggi tertinggi negara, wali kota, bupati, sampai RW RT, semua diberkati oleh Tuhan. Indonesia dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan secara sempurna. Kami mendoakan daerah-daerah yang terdampak bencana. Tuhan, tangan kasih-Mu tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Biarlah pertolongan Tuhan, penyediaan Tuhan mengalir, nyata, dan melimpah. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan TNI dan Polri supaya membawa Indonesia boleh mengalami keamanan, kesatuan, dan persatuan. Terima kasih Bapa di sorga buat sepanjang ibadah kami. Semua hamba-hamba-Mu baik WL, singers, pemusik, semua yang terlibat di dalam penata layanan yang ada, tanpa terkecuali diberkati oleh Tuhan. Kami juga mendoakan Bapak Haryono sekeluarga, bisnis, pekerjaan, pelayanan. Tuhan, kami percaya langit terbuka, berkat dicurahkan dan melimpah. Kami juga berdoa pengharapan kerinduan akan hamba-Mu. Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa bagi jemaat yang tidak bisa hadir, yang karena satu dan lain hal, dimanapun beliau berada, tangan Tuhan mengalir, tangan Tuhan menjangkau, kasih Tuhan mendekap saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, Tuhan akan mempertemukan kami dalam ibadah-ibadah selanjutnya di dalam gedung gereja ini. Terima kasih Bapa di sorga buat para malaikat Tuhan yang ada di dalam ibadah kami, yang ikut memuji dan menyembah Tuhan. Kami terus berdoa, mengucap syukur bahwa orang-orang kudus Tuhan bersama-sama kami menyembah, mengagungkan Tuhan, memuji, meninggikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa jemaat yang sakit, yang rindu zaman Tuhan akan mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkan pandangan-Mu kepada sorga. Angkatlah kedua belah tangan-Mu sebelum kau pulang meninggalkan gereja ini.
Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan daripada Allah Roh Kudus, akan menyertai, akan memimpin, memberkati kehidupanmu hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya, dan jadilah engkau berkat. Bisnis pekerjaan, rumah tangga, hidup pernikahanmu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.